Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hujan tetapi Bapak Ibu Saudara bisa tiba di gereja ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Beberapa saudara cukup basah bajunya, tapi kita percaya bahwa kesetiaan kita dalam ibadah kepada Tuhan itu mendatangkan keuntungan besar. Amin. Alkitab mengatakan ibadah yang disertai dengan rasa cukup, dengan rasa syukur itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Mari bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Masih dalam tema hidup dalam roh. Kalau minggu yang lalu kita belajar bahwa hidup di dalam roh itu berarti bahwa kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini mari kita belajar bersama-sama bahwa hidup di dalam roh itu harus menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita merindukan ya tuntunan roh Allah dalam kehidupan kita. Karena hanya yang hidup di dalam roh yang akan berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 143, Mazmur pasal 143, ayat yang ke-10, satu ayat saja. Mazmur pasal 143, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mau membaca sekali lagi untuk kita sekalian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini yang kebal terhadap yang namanya tekanan dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah, termasuk Raja Daud, ya, Raja Israel yang sangat terkenal, Raja Israel yang sangat hebat. Sebagai seorang raja dia begitu banyak mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita, orang-orang percaya, siapapun kita. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap yang namanya pergumulan dalam hidup. Ada saat-saatnya kita mengalami situasi yang sulit, situasi yang menyesakkan, ada kalanya kita harus memikul beban yang sangat berat, ada kalanya kita melihat masa depan yang suram. Dan sayangnya Bapak Ibu ya, pada masa-masa yang seperti itu, pada masa-masa pergumulan, ada begitu banyak orang yang hanya ingin mendapatkan solusi cepat. Hanya ingin mendapatkan jalan keluar yang cepat, solusi yang praktis. Dan seringkali ada banyak orang yang tidak mempertimbangkan apakah jalan keluar yang cepat itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Mentalitas manusia sekarang itu pokoknya masalahku selesai. Pokoknya pergumulanku dapat diatasi, sudah. Tidak banyak pikir yang lain. Tetapi tidak demikian dengan Raja Daud Bapak Ibu ya. Daud memberi teladan yang berbeda dari kebanyakan orang zaman sekarang, bahkan mungkin dari kebanyakan orang zaman dulu. Saat-saat tekanan hidup menindih dia tidak hanya mencari jalan keluar yang cepat, tetapi Daud dia mau Tuhan mengajar dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Daud ingin supaya Roh Kudus itu menuntun hidupnya di jalan yang rata. Ini teladan yang sangat luar biasa. Ya, tidak hanya menginginkan solusi cepat.
jalan keluar yang cepat. Tetapi Tuhan, ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kesulitan yang aku hadapi sekarang ini. Aku memang ingin jalan keluar, aku ingin bebas dari pergumulan ini. Tapi lebih dari itu, ajarku untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi di Mazmur 143 ini adalah doa Daud ketika dia dalam pergumulan yang sangat hebat. Situasi krisis yang begitu luar biasa. Dia mengalami ancaman fisik, kalau Bapak Ibu membaca dari ayat pertama dikatakan, Daud sedang dikejar-kejar oleh musuh. Mungkin dia sedang lari dari Raja Saul, atau dia sedang lari dari Absalom anaknya. Dan di ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa semangat Daud telah begitu hancur. Dia seperti hidup di dalam lembah kekelaman. Ia terdesak, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dan sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi sekali lagi, fokus Daud sungguh sangat luar biasa. Dia tidak sekedar minta kelepasan, kemenangan dari tekanan yang dihadapinya. Tetapi dia memohon supaya Tuhan mengajarnya untuk melakukan kehendak-Nya. Supaya Tuhan menuntunnya dengan roh-Nya yang baik itu. Di jalan yang rata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Raja Daud. Ya, kita memiliki kerendahan hati yang sama seperti Raja Daud. Ya, dia sadar akan kebutuhannya akan Tuhan. Dia membutuhkan pertolongannya. Dan lebih dari itu, dia rindu supaya dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia rindu pada pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Saya rindu kerinduan Daud ini menjadi kerinduan kita semua. Amin. Bapak Ibu mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Haleluya. Mari kita rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita menjadikan Tuhan menjadi Allah kita secara pribadi. Dan mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam roh setiap hari. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak hanya sekedar menginginkan jalan keluar yang cepat, tapi lebih dari itu, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau hidup memuliakan Tuhan. Mari kita melihat beberapa poin penting ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita akan meneliti tentang kerinduan untuk hidup di dalam kehendak Allah. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh rindu untuk hidup dalam kehendak Allah? Amin Bapak Ibu. Lihat doa Daud di tengah-tengah kesulitannya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Permohonan Daud ini adalah inti dari spiritualitas yang sejati. Bapak Ibu, kerohanian yang sejati itu bukan hanya rindu untuk mendapatkan pertolongan atas masalah-masalah hidup yang sedang kita alami hari-hari ini. Bukan hanya rindu akan berkat-berkat duniawi, berkat-berkat jasmani, pemenuhan akan kebutuhan kita. Bukan sekedar itu. Kerohanian yang sejati itu berbicara mengenai kerinduan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Itu kerohanian yang sejati. Ya, banyak orang menginginkan berkat Tuhan. Banyak orang menginginkan pertolongan Tuhan. Tetapi sedikit orang yang sungguh-sungguh ingin hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Daud ingin selaras dengan kehendak Tuhan. Coba perhatikan dalam ayat ini, sekali lagi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini bukan permintaan biasa, tetapi ini adalah seruan hati yang ingin untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seruan hati ingin memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saya banyak memperhatikan banyak
orang-orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan. Dia hanya mengejar berkat, 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 dan berkat. Tetapi sekali lagi, tidak menunjukkan kerinduan untuk memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah. Tidak memiliki kerinduan untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah pengiringan kita kepada Allah karena kita hanya ingin menikmati berkat-berkat-Nya? Yuk kita rajin ke gereja supaya masalah kita selesai. Yuk kita rajin melayani supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yuk kita memberi supaya kita diganti 1000 kali lipat, mungkin seperti itu. Ataukah kita mau seperti Daud? Tuhan, aku mau setia sebab aku mau belajar taat pada kehendak-Mu. Amin. Tuhan, aku mau mengiring Engkau karena aku mau selaras dengan kehendak-Mu. Aku mau hidup benar, aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu kerohanian yang sejati. Mari Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam pergumulan terus-menerus. Tidak, Tuhan pasti akan menolong kita. Ingat firman Tuhan, sekalipun kita jatuh, orang-orang percaya tidak dibiarkan tergeletak. Amin. Kalau kita tahu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, melakukan kehendak-Nya, maka Allah itu setia dan adil. Allah itu akan memenuhkan setiap kebutuhan kita. Dia akan melindungi kita dan memberkati kita. Bagian kita yang terpenting adalah menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Milikilah kerohanian yang sejati ini. Jangan hanya sekedar merindukan berkat-berkat-Nya, pertolongan-Nya atas setiap masalah hidup yang kita hadapi. Lebih dari itu, mari kita ingin hidup taat pada kehendak-Nya, selaras dengan Tuhan. Hidup benar dan hidup memuliakan Tuhan. Nah, saya mau menekankan kembali di sini bahwa ketaatan pada Allah itu haruslah menjadi tujuan hidup kita. Ya, bukan sekedar mengalami kelepasan dari kesulitan hidup. Daud sedang mengalami tekanan yang besar. Tetapi dia tidak berdoa hanya semata-mata untuk dibebaskan. Tetapi dia meminta ketaatan kepada Tuhan. Ini adalah doa yang berfokus kepada karakter Allah. Ini doa yang berfokus kepada tujuan Allah dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu, kalau kita kenal Allah, Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan itu tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dia mau kita belajar sesuatu dari pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Tuhan itu mau membersihkan kehidupan kita. Dia mau membentuk kehidupan kita melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya Daud doanya fokus kepada karakter Allah. Doanya fokus kepada tujuan Allah. Ketika dalam pergumulan, Tuhan ajarku memahami apa maksud Tuhan mengizinkan aku mengalami pergumulan ini. Ajarku hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarku hidup dalam kebenaran. Selaras dengan firman-Mu. Ini doa yang berfokus kepada karakter Tuhan. Pada tujuan Tuhan. Bukan doa yang berfokus kepada pemenuhan kebutuhan kita saja. Ya seringkali kebanyakan kita minta. Tuhan lepaskan aku, Tuhan bebaskan aku, angkat pergumulanku, angkat masalahku. Mari kita belajar seperti Daud. Doa tidak lagi hanya sekedar berfokus kepada pemenuhan kebutuhan kita secara pribadi ataupun keluarga ataupun pekerjaan kita, pelayanan kita. Sekalipun memang itu penting, tetapi lebih dari itu. Pahami bahwa Allah mau mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Tetapi bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa pusat dari hidup rohani
ternyata bukan solusi, tetapi relasi dan keselarasan hidup dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, banyak orang-orang percaya yang dibebaskan dari persoalan-persoalan hidup mereka, tetapi banyak juga yang tidak dibebaskan dari persoalan-persoalan hidup mereka, tetapi melalui persoalan-persoalan hidup mereka itu, mereka semakin selaras dengan Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, inti dari kerohanian bukan solusi Bapak Ibu, tetapi relasi yang benar dengan Tuhan. Keselarasan hidup dengan firman Tuhan, itu yang jauh lebih penting daripada berkat-berkat yang lain yang mungkin Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Coba kita baca Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Amin. Apakah kita suka melakukan kehendak Tuhan? Apakah firman itu ada di dalam hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup melakukan kehendak Tuhan, selaras dengan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapannya? Ya. Hidup berkenan di hadapannya. Mari kita belajar dari Daud. Inti kerohanian sejati adalah kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inti kerohanian sejati bukanlah solusi, tetapi relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian berikutnya perhatikan bahwa ketaatan yang sempurna, ya, seperti yang didoakan oleh Daud itu telah digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya melihat bahwa permohonan Daud ini menemukan penggenapannya yang sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah teladan terbesar bagi kita di dalam hal melakukan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang seperti Yesus yang begitu taat kepada kehendak Allah. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Mari kita membaca di dalam surat Yohanes pasal yang kedua. Kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Dia menunjukkan teladan ketaatan yang sangat luar biasa, yang sangat indah bagi kita semua. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya kita bisa tahu bahwa seluruh hidup Yesus adalah untuk mentaati kehendak Bapanya. Kelahirannya adalah wujud dari kehendak Bapanya. Pelayanannya sampai salib merupakan wujud dari ketaatan total Yesus kepada kehendak Bapa. Bahkan di saat-saat yang tergelap di Taman Getsemani, dia berdoa seperti ini. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Ini teladan ketaatan yang sangat luar biasa. Inilah puncak dari ketaatan. Inilah teladan utama bagi setiap kita pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita menaikkan doa seperti Daud, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kita sesungguhnya sedang menapaki jalan salib. Bagaimana Yesus
telah taat kepada Bapa, taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Ini teladan terbesar bagi kita. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Doa Daud menemukan penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dan upah dari ketaatannya sangat luar biasa. Coba kita baca ayat yang ke-9 dari Filipi pasal 2 tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mari kita punya teladan yang terbesar. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, di samping Yesus, kita juga punya teladan yang lain Bapak Ibu ya. Ya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani dan saya memilih salah satunya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah teladan ketaatan dalam panggilan Allah. Ya, kita mengenal pertobatan Rasul Paulus ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Maka Yesus merobohkan dia. Dan saat itu dia memanggil dia untuk menjadi rasulnya. Dan Yesus mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu penderitaan-penderitaan yang begitu luar biasa. Ya, di dalam pelayanannya kepada Yesus. Dan pada saat pelayanannya, dia pernah diingatkan oleh teman-teman sekerjanya di Kisah Rasul pasal 21 ayat 13 sampai 14. Jangan kamu ke Yerusalem. Sebab kalau kamu ke Yerusalem, kamu akan ditangkap, kamu akan dipenjarakan, kamu akan dianiaya, bahkan kamu akan dihukum dengan sangat luar biasa. Tetapi apa jawab dari Rasul Paulus? Aku bukan hanya rela diikat untuk Kristus, bahkan aku juga siap mati untuk Kristus. Ini bukti ketaatan kepada kehendak Allah yang luar biasa. Coba kita baca saja Kisah Rasul pasal 21 ayat 13 sampai 14. Kisah Rasul 21. Ya. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Karena mereka menahan Paulus supaya tidak pergi ke Yerusalem. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa kerohanian yang sejati adalah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Paulus, dia rela menderita kalau itu kehendak Tuhan. Paulus rela diikat kalau itu kehendak Tuhan. Paulus rela mati kalau itu kehendak Tuhan. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehendak Tuhan itu tidak selalu mudah. Tidak selalu bebas dari penderitaan. Tetapi kalau itu adalah kehendak Tuhan, penderitaan tidak masalah bagi orang-orang yang ingin hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Kematian bukan masalah bagi orang-orang yang ingin hidup benar di hadapan Allah. Kematian bukan masalah bagi orang-orang yang ingin menyenangkan Tuhan.
Kalau itu kehendak Tuhan, mari kita taat. Karena itulah inti dari kerohanian yang sejati. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah? Ya, saya menemukan ada banyak orang Kristen yang masih bingung ya. Oh, bagaimana sih kita bisa tahu kehendak Allah itu seperti apa? Padahal kehendak Allah itu sudah dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ada beberapa prinsip yang dapat saya bagikan untuk kita bisa mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah kenali kehendak Allah melalui firman Tuhan. Amin. Ya, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu kalau kita ingin tahu kehendak Allah, baca firman Tuhan, berulang-ulang, setia, engkau akan mengerti kehendak Allah. Makanya di dalam Yosua pasal 1 dikatakan, di Mazmur pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Yang bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu. Kenapa dia berbahagia? Sebab hidupnya akan selaras dengan kehendak Tuhan. Hidupnya akan benar di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Makanya kata Paulus, biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Dia mengajar Timotius, bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci, bertekunlah di dalam membangun, bertekunlah di dalam mengajar. Itulah cara kita mengerti kehendak Tuhan. Makanya Alkitab itu ya memerintahkan kita untuk menghormati, bahkan 2 kali lipat orang-orang yang bekerja keras di dalam membangun dan mengajar jemaat. Karena begitulah cara kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Karena hanya melalui firman Allah kita bisa tahu apakah kita selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Hal yang berikutnya adalah taatilah kehendak Tuhan. Taatilah firman Tuhan meskipun itu tidak populer. Bapak Ibu, sebenarnya jelas di Alkitab. Ya, yang pertama-tama Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kekudusan. Amin. Di dalam surat 1 Petrus dikatakan, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu itu kudus. Bagi zaman sekarang, kekudusan tidak populer. Tetapi mari kita mentaati karena itu kehendak Tuhan. Belum lagi kehendak hidup di dalam pertobatan, bertobatlah kamu. Ya. Ampunilah orang yang menyakiti kamu. Beri maka kamu akan memberi. Jangan jangan goyah, tetap teguh di dalam Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jangan meninggalkan hari-hari ibadah. Setialah melayani Tuhan. Ada banyak perintah yang sudah jelas. Taati itu sekalipun mungkin itu tidak populer ya. Karena itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian belajarlah berdoa seperti Raja Daud. Jangan hanya berdoa untuk meminta jawaban, tetapi berdoalah, ajarlah aku Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah aku Tuhan untuk selaras dengan kehendak-Mu. Dan mari kita belajar melihat kehendak Allah bukan sebagai beban, tetapi sebagai sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Kata pemazmur, hatiku bersukacita ketika firman Tuhan diberitakan. Ketika firman Allah disampaikan, hatiku bersukacita. Orang-orang yang ingin selaras dengan kehendak Tuhan, dia pasti mencintai firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan ketaatan ini, saya mau menegaskan kembali bahwa Kristus adalah guru dan teladan utama dalam ketaatan kita pada kehendak Allah. Bapak Ibu, saya mau mendorong Bapak Ibu untuk benar-benar menginginkan
ketaatan kepada kehendak Allah ini. Tatkala Bapak Ibu berdoa, Tuhan ajarku untuk taat pada kehendak-Mu, Bapak Ibu tidak sendiri. Ada Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Amin. Teladan terbesar bagi kita. Ada tokoh-tokoh Alkitab lain yang menunjukkan ketaatan yang sangat luar biasa. Paulus mengatakan, ikutlah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan yang penting lagi ada Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Roh penolong, roh penuntun yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi kalau kita mau belajar taat kepada kehendak Tuhan, sekali lagi kita tidak berjalan sendiri. Kita ada panutan. Ya, kita ada contoh, kita ada teladan, kita ada kuasa. Itulah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Apakah Bapak Ibu siap hidup selaras dengan kehendak Tuhan? Ya, itu berarti kita harus meninggalkan kehendak kita sendiri. Sebagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya. Taat sampai mati di atas kayu salib. Mengosongkan diri artinya dia merendahkan dirinya. Demikian kita harus merendahkan diri kita. Meninggalkan kehendak kita sendiri. Untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, kalau kita sungguh-sungguh hidup selaras dengan Tuhan, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Hal yang kedua, kita melihat dalam Mazmur itu adalah pengakuan relasi yang pribadi dengan Allah. Mari kita melihat kembali di dalam Mazmur pasal 143, ya ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kemudian perhatikan, sebab Engkaulah Allahku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kalimat ini menarik perhatian saya. Dia katakan, sebab Engkaulah Allahku. Ini menunjukkan pengakuan adanya relasi yang pribadi dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Allah, kita tidak bisa berdoa seperti Daud. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kita tidak bisa berdoa seperti Daud. Tuntunlah aku dengan roh-Mu yang baik di jalan yang rata. Memangnya kita siapa? Ya. Kalau kita tidak punya relasi yang pribadi dengan Tuhan, kita tidak bisa meminta sesuatu kepadanya. Demikian juga kalau kita mungkin ketemu dengan orang-orang di tempat lain gitu ya, kita tidak kenal dia, kita tidak punya hubungan dia, kita tidak bisa sembarangan minta tolongan seperti itu ya. Apalagi minta sesuatu yang besar itu tidak mungkin. Memangnya kamu siapa? Kenal aja tidak. Demikian dengan Tuhan, kita tidak bisa meminta sesuatu yang besar, sesuatu yang penting kalau kita tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Dan yang sungguh luar biasa, Daud mengatakan seperti ini, ya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Ya. Perkataan sebab Engkaulah Allahku ini memiliki makna yang sangat dalam. Daud tidak bicara kepada Allah yang jauh, Daud tidak bicara kepada Allah yang tidak dikenalnya atau Allah yang tidak peduli pada hidupnya, tetapi ia bicara kepada Allahnya. Kalau Daud mengatakan Engkau adalah Allahku, artinya Daud adalah milik Allah juga, kan seperti itu ya. Ini hubungan yang sangat intim. Ini hubungan yang sangat dekat. Bapak Ibu dalam penderitaan Daud, dia memiliki Allah, itu adalah keuntungan terbesarnya. Dan bahwa Allah bagi Daud adalah tempat perlindungan, otoritas tertinggi dalam hidupnya. Jadi memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita ingin mendapatkan
berkat-berkatnya yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayat ini memanggil kita supaya kita memiliki hubungan yang sifatnya pribadi dengan Allah. Bukan sekedar iman yang kolektif ya. Karena keluargaku Kristen, maka aku Kristen. Karena teman-temanku ke gereja, aku ikut ke gereja. Bukan seperti itu. Atau bukan iman yang sifatnya teologis, hanya sifatnya pengetahuan, hanya sifatnya di pikiran. Tetapi tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita hidup di zaman di mana ada begitu banyak orang yang mengenal Allah tetapi tidak punya hubungan yang intim dengan Allah. Ini kondisi yang sangat menyedihkan. Banyak anak-anak remaja yang bergereja juga. Kristen tetapi karena memang ikut-ikutan, karena keluarganya. Mungkin orang tuanya lalai tidak memberitakan Injil kepada anak-anak itu. Sehingga kalau ke gereja, ya orang tuanya nyanyi dengan penghayatan. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi anaknya itu bengong aja. Ada yang seperti itu? Ada orang yang ketika bergereja menyembah Tuhan, terima kasih Yesus. Tapi dia kebaktian gini, kayak nggak punya hubungan gitu ya. Seperti minggu yang lalu, tidak ada sukacita keselamatan itu. Tidak ada damai sejahtera karena memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Ini zaman sekarang Bapak Ibu. Atau orang-orang yang hanya ikut-ikutan nyanyi tetapi maaf tidak mengenal Allah dengan benar. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ayub sekalipun tidak dalam kasus yang sama seperti yang saya katakan orang-orang zaman sekarang. Ayub berkata seperti ini, dulu aku mengenal Allah dari kata orang, baru sekarang aku melihat dia dengan mata kepalaku sendiri. Ada banyak orang yang mendengar tentang Yesus, ya dari keluarga, dari orang lain, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bapak Ibu, kita harus memiliki hubungan yang sifatnya pribadi dengan Allah. Dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan sekedar iman kolektif, bukan sekedar iman yang sifatnya teologis, tetapi benar-benar memiliki hubungan dengan Allah. Mari kita dapat berkata seperti Daud, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku. Ini sangat penting. Bapak Ibu, pertolongan sejati itu tidak datang dari pengetahuan tentang Allah. Maksud saya pengetahuan yang sifatnya kolektif tadi. Pengetahuan yang sifatnya teologis hanya di pikiran, hanya di akal. Tetapi pertolongan Tuhan yang sejati itu datang dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ingat pujian lama itu yang diambil dari Mazmur pasal berapa itu? 49. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kan begitu. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya orang-orang yang dekat. Ingat Mazmur pasal 91. Orang yang duduk dalam naungan Allah yang maha tinggi. Orang yang berlindung kepada Tuhan akan berkata, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pertolonganku. Kemarin waktu di Solo ada yang bilang gini, main ke rumahnya Pak Jokowi. Ada open house di sana. Saudara, sekalipun saya kenal siapa Pak Jokowi, ya mantan presiden kita 2 periode. Tapi kalau dia nggak kenal saya nggak punya hubungan dengan dia, ya dia nggak akan menyambut saya begitu ya. Kan seperti itu ya.
Tapi coba orang dekatnya dia, pasti akan mengalami kasihnya Pak Jokowi kan begitu ya, mengalami kebaikannya. Paling kalau ke rumahnya hanya selfie-selfie aja di depan rumahnya itu, klek, tapi nggak pernah bisa menikmati kebaikannya kan begitu ya. Ya secara umum dia presiden ya, kita mengalami kebaikannya dari pemerintahnya, tetapi maksud saya nggak akan menikmati kebaikan secara pribadi karena saya hanya mengenal dia, tetapi tidak punya relasi dengan dia. Demikianlah banyak orang yang hanya mengenal Allah secara teologis, hebat pengetahuannya tentang Tuhan, tetapi tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa bersandar pada iman orang lain. Amin. Amin. Anak-anak nggak bisa bergantung pada iman orang tuanya. Suami istri juga harus memiliki iman pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing kita harus memiliki relasi pribadi dengan Allah yang hidup itu. Jangan sampai kita hanya mengenal secara teologis, secara kolektif, tetapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Kemudian perhatikan, relasi dengan Allah itu bersandar kepada perjanjian kasih karunia Allah. Ya, tidak semua orang dapat memiliki relasi dengan Allah. Karena relasi dengan Allah itu bersandar pada perjanjian kasih karunia Allah. Dalam konteks perjanjian lama, orang-orang atau umat yang menyebut Allah sebagai Allahnya, itu berarti bahwa umat itu hidup dalam perjanjian dengan Allah. Tanpa itu, manusia tidak bisa menyebut Allah sebagai Allahnya. Jadi kalau kita punya hubungan pribadi dengan Allah itu karena perjanjian kasih karunia Allah kepada kita manusia. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-7. Ini adalah yang disebut dengan perjanjian kasih karunia Allah. Ternyata Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Jadi Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Kalau kita tidak bersandar pada perjanjian kasih karunia Allah kepada kita, maka kita tidak akan benar-benar memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kepada bangsa Israel, Allah berkata, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itu sebabnya kenapa bangsa Israel memiliki relasi dengan Allah. Ini menjadi dasar bagi hubungan antara umat dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu bersandar kepada perjanjian kasih karunia Allah, bersandar kepada pemilihan Allah, bersandar kepada janji-janjinya, bersandar kepada kasih karunia-Nya, bukan karena jasa kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Dan di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, relasi kita dengan Allah itu diteguhkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus yang telah mati untuk memikul dosa-dosa kita. Barang siapa percaya kepada Yesus yang telah bangkit untuk pembenaran kita, maka dia memiliki relasi dengan Allah. Ini berdasar kepada kasih karunia Allah. Ini berdasar kepada kemurahan hati Allah. Bukan usaha kita, bukan kebaikan kita. Jadi
pernyataan Daud, engkaulah Allahku, ini adalah pernyataan profetik yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tanpa Yesus yang mati memikul dosa-dosa kita, tanpa Yesus yang bangkit untuk pembenaran kita, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Makanya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Ya. Coba kita lihat Roma 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dulunya kita semua telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang patut dihukum, orang-orang yang patut dimurkai. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita dibenarkan oleh iman. Dan karena kasih karunia Allah oleh iman itu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Di luar Yesus, kita tidak bisa menyebut Allah itu sebagai Allah kita. Amin Bapak Ibu. Di luar Yesus, kita tidak memiliki Tuhan di dunia ini. Di luar Yesus, kita tidak memiliki pengharapan di dunia ini. Kalau saudara mau bisa berkata seperti Daud, engkaulah Allahku, maka milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain oleh Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Coba lihat Roma 8 ayat yang ke-15. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang bukan hanya seperti Daud mengatakan, sebab engkau Allahku, lebih dari itu kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Amin. Itu semua karena karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Kristus. Relasi ini bukan karena jasa kita, usaha kita, tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Yesus, kita tidak hanya mengenal Allah dari jauh, tetapi Dia dekat dengan kita. Bahkan Dia telah berkenan menjadi Bapa kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba-hamba kebenaran, di mana kita bisa memanggilnya sebagai Allahku. Lebih dari itu, kita bisa memanggilnya sebagai Bapakku, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita semua. Amin. Bapak Ibu, ada satu contoh teladan yang sangat luar biasa. Tentunya Bapak Ibu mengenal Maria Magdalena. Pada waktu perjumpaannya dengan Yesus yang telah dibangkitkan, ada kata-kata Yesus yang luar biasa. Coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Perhatikan kata-kata ini. Ya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Perhatikan itu. Ini luar biasa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu. Apa yang kita baca di sini Bapak Ibu? Yesus mengatakan bahwa Allahnya adalah Allah kita. Bahwa Bapaknya adalah Bapa kita. Ini adalah penggenapan relasi yang intim dengan Tuhan yang didoakan oleh Raja Daud. Engkaulah Allahku. Dan sekarang kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah adalah Allah kita. Dan lebih dari itu, Dia adalah Bapa kita. Amin. Itu sebabnya dalam pergumulan apapun juga, persoalan hidup apapun juga, Bapak Ibu jangan takut, jangan gentar. Kalau engkau sudah benar-benar percaya kepada Yesus, engkau memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Amin. Engkau memiliki Allah sebagai Allah saudara, memiliki Allah sebagai Bapa saudara. Dia Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Dia pasti memelihara kita dan Dia pasti memberkati kita. Itu sebabnya jadikan Allah sebagai Allah pribadi kita. Apa maksudnya menjadikan Allah menjadi Allah pribadi kita? Jadikan Dia sebagai pusat dari pengharapan kita. Jadikan Dia sebagai pusat bagi kehidupan kita. Kata firman Tuhan kepada bangsa Israel, jangan ada Allah lain di hadapanku. Mari kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya kepercayaan kita. Jangan ada yang lain. Dan mari kita menyerahkan seluruh otoritas itu kepada Allah atas hidup kita. Mari kita berkata seperti Daud, ajarku untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah Dia yang berotoritas dalam kehidupan kita. Jadikan Dia Allah-Mu secara pribadi. Dengan arti hiduplah dalam kekudusan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat luar biasa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Ada permohonan untuk tuntunan Roh Kudus. Ini yang saya maksud hidup di dalam roh. Di dalam ayat yang terakhir atau bagian C dari Mazmur pasal 143, kita membaca, biarlah roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Setelah Daud meminta diajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Setelah Daud berseru bahwa Allah adalah Allahnya. Lalu Daud berdoa, biarlah roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Ibu, ini adalah puncak dari kerinduan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Orang-orang yang sungguh mengakui keterbatasannya. Bahwa dia tidak bisa hidup tanpa pimpinan Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita menyadari keterbatasan kita, menyadari kelemahan kita, mari kita menaikkan doa yang sama seperti Daud. Biarlah roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin Bapak Ibu. Hiduplah di dalam roh, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Kita membutuhkan pimpinannya, kita perlu penuh Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Coba perhatikan, kata-kata roh-Mu yang baik itu menunjukkan karakter roh yang penuh kebaikan dan hikmat. Bapak Ibu, roh Allah adalah roh yang maha baik. Roh yang maha hikmat. Roh itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ingat dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu, hanya Roh Kuduslah yang mampu menuntun kita di jalan yang rata. Amin. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa menolong kita. Hanya Roh Kudus, roh yang baik, roh yang penuh dengan hikmat, roh kebenaran, roh penolong, roh yang menyertai kita
selama-lamanya. Perhatikan kata menuntun aku. Kata menuntun aku bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi memimpin dengan aktif. Itu bicara soal penyertaan. Seperti seorang anak kecil yang dituntun oleh ayahnya ke tempat yang dikehendaki oleh ayahnya itu. Dituntun. Bukan sekedar gini, nak kamu nanti jalan ke utara ya, sekitar 100 meter baru kamu belok kiri, 50 meter belok kanan lagi 100 meter, repot saudara kalau anak kecil. Anak kecil butuh dipegang tangannya, dituntun oleh Tuhan, berjalan 100 meter ke depan, belok kiri 50 meter, 100 meter ke depan, sampai ke tempat tujuan. Amin. Itu yang kita butuhkan dari Tuhan. Bukan sekedar ya Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, tetapi Dia menuntun kita, Dia mendampingi kita, Dia menyertai kita. Makanya Daud berkata seperti ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Sebab Engkau menuntun aku, sebab Engkau memimpin aku, sebab Engkau menyertai aku. Ini bicara soal tuntunan Tuhan yang terus menerus. Mari kita sungguh-sungguh meminta Tuhan menuntun kehidupan kita. Lalu apa maksudnya di tanah yang rata? Bapak Ibu, tanah yang rata itu adalah metafora untuk hidup di jalan yang benar, di jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang dimaksud dengan tanah yang rata. Di tanah yang datar. Ini berbicara mengenai jalan hidup yang tidak berliku-liku, jalan hidup yang tidak membingungkan. Ini bukan jalan hidup yang penuh dengan batu sandungan, tetapi jalan kebenaran, jalan yang penuh damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti jalan kita tidak berliku-liku. Amin. Kita tidak akan tersandung. Kita akan mengenal kebenaran. Kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur sebab Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk menuntun umat Allah. Ya, doa Daud ini digenapi pada hari Pentakosta. Ya, nanti bulan Juni kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus telah dicurahkan kepada umat manusia, kepada semua orang percaya, baik besar, kecil, tua, muda, menerima karunia Roh Kudus. Dan saat kita percaya Yesus, kita semua telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ini digenapi ya di dalam pemberian Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Ini firman Tuhan penting bagi kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita berdoa seperti Daud berdoa. Biarlah roh-Mu yang baik menuntun aku di jalan yang rata. Mari kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Menyerahkan kehendak kita kepada pimpinan Roh Kudus. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan menginsafkan kita atas dosa-dosa kita. Dia akan menginsafkan kita akan kebenaran. Dia akan menginsafkan kita akan penghakiman. Dan dia pasti akan memimpin kita untuk mengalami jalan kehidupan yang benar. Kita tidak akan tersandung. Sebab Roh Kudus adalah roh yang baik. Roh yang penuh dengan hikmat. Kemudian coba kita lihat teladan dari Stefanus, Bapak Ibu, dari Filipus. Ya, di Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita melihat seorang Filipus, ya, Bapak Ibu tentu mengenal kisah itu.
Dia adalah seorang murid yang memberitakan firman, tetapi Roh Kudus berkata kepadanya, pergilah ke jalan sunyi. Di situ kamu akan ketemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Filipus taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan karena ketaatannya, satu jiwa dimenangkan, satu jiwa dibawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Orang yang benar-benar taat kepada Roh Kudus, hidupnya pasti akan menjadi berkat. Dia tidak hanya akan diberkati, tetapi dia akan menjadi berkat. Coba kita baca saja Kisah 8 ayat 26. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Ya, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan, pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan akhirnya kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Ini buah dari seorang yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Satu jiwa diselamatkan oleh karena ketaatan dari Filipus. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita bisa hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Mari kita belajar peka terhadap suara Roh Kudus melalui firman-Nya. Mari kita berserah di dalam doa. Setiap saudara mau melakukan sesuatu, katakan Roh Kudus pimpin aku, tuntun aku. Apa yang harus aku buat, apa yang harus aku lakukan. Dan ada berkat tanah yang rata. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, tetapi dalam pelayanan kita dan dalam keluarga kita. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang taat Roh Kudus, tidak hanya hidupnya secara pribadi yang diberkati, tetapi keluarganya juga akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayanannya juga akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah kerohanian yang sejati. Kerohanian yang sejati bukan sekedar Tuhan berkati aku. Tuhan lepaskan aku dari pergumulanku. Tuhan tolong bebaskan dari beban-beban hidupku. Tetapi kerohanian yang sejati adalah Tuhan, ajarlah aku untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kerohanian yang sejati adalah Tuhan, aku mau hidup selaras dengan kehendak-Mu. Kerohanian yang sejati adalah Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Mari kita juga memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Mari kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena relasi kita dengan Allah itu bergantung pada kasih karunia Allah. Bergantung pada karya Yesus di atas kayu salib. Tanpa Yesus kita mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi dengan Yesus
kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Di dalam Yesus, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita tidak hanya mengatakan Allah sebagai Allah kita, tetapi Allah juga sebagai Bapa kita yang baik. Dan mari, milikilah kerohanian yang sejati. Dengan cara apa? Memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berkata seperti Daud berdoa. Biarlah rohmu yang baik itu memimpin aku di jalan yang rata. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Peka terhadap suara Roh Kudus dan firman-Nya. Dan biarlah kita belajar mentaati Dia setiap hari dalam kehidupan kita. Maka kita akan tahu bahwa berkat Tuhan sungguh-sungguh limpah dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita berdoa.